Puji nama Tuhan, saudara. Malam hari ini kita bersama-sama merayakan Rosh Hashanah. Banyak orang yang tidak mengerti ngapain, itu kan budaya Yahudi. Saudara, kita tidak fokus kepada budayanya. Tapi kita mau ambil sebuah pengertiannya. Yaitu apa saudara? Memasuki tahun yang baru. Memasuki tahun-tahun yang mengalami kemenangan. Amin. Semua ini hanyalah simbol profetik, saudara. Tanda-tanda profetik. Sama ketika saudara perjamuan kudus, ketika saudara minum, itu bukan darah yang sebenarnya. Tapi itu melambangkan darah Yesus. Kita imani itu sebuah tindakan profetik. Juga nanti apa yang saudara nanti lakukan, itu semua tindakan profetik ketika saudara melakukannya dengan yakin dan percaya, maka jadi seperti iman saudara. Amin. Saudara, tema firman Tuhan adalah tentang on position. Kita siap di tempat yang Tuhan mau. Nah saudara, ketika Tuhan mau sesuatu dalam hidupmu, adakah kau siap? Nah itu yang paling penting. Sudah kita sama-sama buka dalam Matius pasal yang ke-24. Saudara tidak perlu fokus dengan atribut profetiknya, tapi fokus dengan hati Tuhan. Saudara ya, enggak usah bingung, aduh mawarnya, nanti aku dapat apa? Please, jangan bodoh dan jangan mau dialihkan oleh iblis. Fokus dengan apa yang Tuhan mau dia sampaikan kepada saudara dan apa yang saudara akan terima daripada Tuhan. Matius 24 ayat yang ke-46, karena ada beberapa orang fokus dengan apa yang di depan ya. Jangan sampai terbujuk rayu dengan tipu daya iblis. Demikian firman Tuhan, Matius 24 ayat 46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. 47, aku berkata kepadamu sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Wow. Ketika apa sesuatu dipercayakan saudara? Ketika didapati tuannya melakukan tugasnya. Dia berbahagia banget. Karena saudara terkasih, ini bicara yang dimana kita itu jadi orang tuh selalu setia. Hatinya setia, bukan cuma fisiknya yang setia. Tapi hatinya menyertakan kesetiaan. Karena banyak orang enggak setia, karena banyak orang setia tapi sebetulnya hatinya kosong. Hatinya macam-macam, hatinya ada motivasi. Tapi ketika hatimu itu menyertakan kesetiaanmu dan tekun melakukannya, maka disitulah engkau akan berbahagia. Banyak orang yang setia juga tapi enggak tekun saudara. Setia apa? Ceklok. Tapi tekun dalam arti, contoh gini aja. Ketika kita datang masuk dalam rumah Tuhan, ketika kita masuk dalam hadiratnya, apakah kita ini jadi orang yang masuk dalam kesetiaan dan tekun menyembah sampai kita mendapatkan yang ilahi pada saat kita menyembah Tuhan. Nah ini seringkali orang tidak bisa melakukan yang di ketekunan. Tekun menyembah Tuhan sambil menanti-nantikan Tuhan apa yang dia mau nyatakan dalam pribadiku. Bapak Ibu terkasih, karena seringkali kita itu tidak menjaga hati kita, tidak menjaga konsentrasi kita. Sehingga kita seringkali sebetulnya tidak on position. Ya Pak ya saudara? Loh saya sudah loh Bu, sudah nyembah sudah. Saya tanya, hati saudara kemana? Pikiran saudara kemana? Apakah benar hati dan pikiran saudara selaras dengan setiap apa yang kau nyanyikan di hadapan Tuhan. Itu yang penting, itu yang dikatakan on position. Jangan cuma Yesus, aku cinta padamu. Tapi saudara, sementara saudara nyanyi seperti ini di mulut, tapi hati saudara gini, nanti selesai jam berapa ya? Kira-kira aku dapat bunga warna apa? Terus nilainya berapa? Buyar saudara. Ini namanya cinta gombal. Tapi kalau hatimu, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku tiada
ada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Wow. Jadi penyembahannya tuh sampai merasakan di sel-sel tubuhnya. Merasakan seperti dipeluk Tuhan, dijamin dan gak mau melepaskan. Itu saudara on position. Berapa banyak saudara penyembahan saudara seringkali mudah dialihkan sama roh-roh yang di udara. Roh-roh jahat yang gak mau saudara itu menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur. Bahkan roh jahat berusaha bagaimana benih itu jatuh di pinggir jalan. Senang-senang saudara, tapi tidak nangkap sesuatu. Tidak dapat mesit, tidak dapat remah. Dan tidak mengalami Tuhan di tengah penyembahan. Nah ini harus hati-hati. Dan ini harus menjadi sebuah statement yang benar-benar kita harus jaga. Bahwa ketika saya dalam hadirat Tuhan, saya memastikan saya on position. Benar-benar saya menyiapkan hati saya, jiwa roh saya, bahkan pikiran-pikiran saya siap masuk dalam imajinasi Roh Kudus. Karena orang yang siap di situ dia akan masuk dalam alam supranatural dan mengalami Tuhan. Karena apa? Alam pikirannya sedang apa? Bersih dan bersiap-siap. Nah saudara terkasih dikatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Ketika tuannya datang. Berarti sebelumnya tuannya nggak ada kan gitu saudara ya. Kan berarti tuannya habis pergi. Saudara terkasih ini bicara begini. Semua yang kita lakukan dalam segi apapun saudara, saya tidak suka memisahkan antara yang rohani dan yang jasmani. Semua bagi saya itu adalah sifatnya ibadah. Tidak ada kita bilang gini ya, ibadah tuh kalau waktu kita di gereja kita pelayanan, tapi begitu kita keluar di gereja, kita kerja, kita di rumah, itu bukan pelayanan. Tidak, semua nilainya sama. Itu pelayanan. Dan semua yang kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan ketika kita melakukan semuanya dengan hati yang setia, dan tekun melakukannya, saya percaya orang tekun itu akan konsisten terus. Enggak bolong-bolong, enggak tergantung moodnya, orang yang terus saudara. Dan orang seperti inilah yang dikatakan menjadi orang yang sangat berbahagia. Dan dikatakan tuannya akan mengangkat dia menjadi apa? Pengawas segala miliknya. Artinya apa? Akan menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Saya sering katakan menjadi orang kepercayaan itu tidak bisa kalau sifatnya kekanak-kanakan. Tidak bisa kalau orang itu tidak punya hati yang beres. Tidak bisa kalau orang itu, saudara ya, tidak setia hatinya. Orang yang bisa dipercaya Tuhan itu adalah orang yang teruji dengan berjalannya waktu. Apakah hatinya ini setia, hatinya konsisten, hatinya terus ikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan walaupun jatuh bangun. Enggak apa-apa, saudara. Dalam jatuh bangun itu karena di luar kesadaran dia. Bukan karena sadar, saudara. Artinya sesuatu yang dia tidak sadari. Jadi saudara terkasih, mari kita cek hati kita. Sebelum kita memasuki nanti, saudara ya, sesuatu yang sesuatu yang kita lakukan sebagai tindakan profetik, kita memastikan kita membersihkan hati. Karena kita nggak bisa melakukan bersamaan dengan hati kita kotor, hati kita nggak dibereskan, hati kita tidak terbuka untuk Tuhan, kita nggak bisa saudara. Perjanjian itu bisa terjadi saudara ketika apa? Kedua pribadi ini mempersiapkan diri. Sama seperti pengantin. Kalau saudara melihat sepasang pengantin saudara, ketika dia memasuki pemberkatan nikah. Sebelum pemberkatan sebelumnya pasti mereka sudah membereskan masa lalu, membereskan masing-masing. Makanya ada konseling pranikah itu apa? Membereskan hatinya untuk apa? Siap mengosongkan diri dan mengisi yang ilahi yang akan berjalan bersama Tuhan ke depan. Demikian juga kita saudara.
Ketika kita mau ambil perjanjian Tuhan, pastikan perjanjian-perjanjian yang bukan dari Tuhan, yang itu dari diri kita sendiri, dari ikatan-ikatan dunia itu sudah dibereskan, sudah diputuskan dan selesai. Dan kita benar-benar mensterilkan hati kita dan mau terima perjanjian yang daripada Tuhan. Bapak Ibu terkasih, saya ini hari-hari ini mendengar banyak hal yang mengerikan. Terutama generasi-generasi muda yang sudah terbius dengan spirit-spirit roh jahat. Saudara, kalau saudara perhatikan, banyak anak hilang. Ya Pak Saudara? Anak-anak remaja yang tiba-tiba keluar rumah, tidak kembali ke rumah. Bahkan saudara, dalam 2-3 hari ini, ada anak-anak muda yang sengaja menghabiskan nyawanya, bunuh diri. Dengan melompat, mengerikan saudara. Ini benar-benar ya, setiap keluarga-keluarga perhatikan keluarga saudara. Perhatikan orang tuamu, perhatikan anak-anakmu, perhatikan pasanganmu. Iblis sedang menghembuskan roh yang membuat setiap jiwa ini apa? Terpuruk, putus asa, melo, merasa sendiri, merasa kosong, merasa tidak berguna. Hati-hati saudara. Intimidasi demi intimidasi, tekanan demi tekanan, apalagi kalau dia sudah kondisi ekonominya tertekan. Wah, ini membahayakan saudara. Makanya komunikasi di dalam keluarga itu sangat penting. Suami istri, jangan sampai komunikasi Bapak Ibu Saudara punya komunikasi yang tidak sehat alias jarang bicara. Tidak boleh. Orang tua yang tidak terbiasa ngobrol dengan anak, mulai biasakan ngobrol. Bicara, bahkan sampai bisa hati ke hati. Usahakan apapun itu. Daripada nanti salah satu anggota keluargamu, engkau tidak mengerti. Mereka sedang apa? Dikuasai roh yang lain. Saudara terkasih, dunia ini sedang dihembuskan dengan roh kegelapan, ya, roh kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati, kecewa, luka, dan apa? Kemelaratan. Goncangan-goncangan ekonomi. Hati-hati. Ya, saudara, tapi berbahagialah anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Saudara tidak akan pernah jadi orang yang bisa digoncangkan kalau hatimu sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah, saudara, di sini yang penting adalah bagaimana kita bisa on position, miliki hati yang setia dan tekun di dalam Tuhan. Tekun apapun yang Tuhan mau kau lakukan. Jangan pernah menjadi lelah dan jangan jadi putus asa. Bahkan ketika kau melakukan kebaikan demi kebaikan, jangan menjadi lelah kalau itu kehendak Tuhan. Asal kita tuh jangan berjalan dengan kehendak kita. Jangan kemauan kita, tapi bagaimana Roh Kudus yang di dalam kita tuh menuntun kita sehingga apa yang kita lakukan itu sejalan dengan maunya Tuhan dan itu mendatangkan sebuah perkenanan. Saudara, hati-hati dengan roh kebenaran diri yang seringkali menguasai pikiran manusia dan menganggap itu benar, itu tepat, tapi sejujurnya Tuhan tidak pernah beracara dengan apa yang dia lakukan. Hati-hati saudara. Itu kalau di Wahyu namanya kuda putih, roh penyesatan, kebenaran yang menyesatkan, kebenaran diri, kebenaran apa kata dunia. Yang sering kali orang bilang, logikanya kan logikanya. Bukan logika itu enggak penting saudara. Tapi jangan itu menjadi yang utama. Tapi yang utama adalah apa kata Tuhan. Bapak Ibu terkasih, mari makanya jangan terlalu banyak fokus di media sosial. Bagaimana fokus hari-hari ini isi hidupmu dengan firman Tuhan. Makan firman Tuhan, renungkan firman. Bahkan lakukan firman. Karena itu yang bisa menjamin kita saudara. Daripada kau fokus dengan media sosial, kau dengar, kau baca sesuatu yang menakutkan, mengerikan, mengintimidasi. Dan ujungnya
Itu seperti ya virus yang diinjeksi kepada jiwa yang tiba-tiba terpuruk. Hati-hati saudara. Saya sendiri aja loh, hanya karena melihat televisi, dengar berita-berita seperti itu, wah saya ini ngeri. Dan tanpa sadar itu kebawa saudara, kebawa di hati saya, kebawa di pikiran saya. Tentang waduh ada orang-orang yang mencabuli ya saudara ya. Anak di bawah umur, guru-guru dan belabah, ngeri saudara. Sampai tanpa sadar masuk ke bawah alam sadar saya, ke bawah mimpi. Dan tiba-tiba saya kaget, saya bangun. Saya ngeri sekali, saya bilang Tuhan, kenapa Tuhan bilang gini? Karena ketika kau melihat kau tidak mengebaskan itu. Saudara, itu sepele loh. Apapun yang kita lihat, kita dengar dan itu tidak bagus, bahkan itu bisa membahayakan jiwa kita. Kita harus tangking, harus kebaskan. Gak boleh ada di pikiran saya, gak boleh ada di jiwa saya. Tuhan kuduskan dalam nama Yesus. Saya yang setiap hari sudah dengan firman Tuhan, kadang-kadang bisa ibaratnya kecolongan. Bagaimana kalau orang yang tidak hidup sungguh-sungguh dengan firman Tuhan? Karena apapun saudara ya, itu mengandung spirit, saudara, ada roh di dalamnya. Semua dalam kehidupan manusia itu ada rohnya. Jadi kita enggak boleh menganggap itu sepele, tapi juga tidak boleh ketakutan. Nah bayangan kalau saudara, misalkan di WA group, semuanya tentang hal-hal yang negatif, waduh kabar-kabar yang enggak baik. Saya tanya, saudara stres enggak? Sekalipun doa terus stres enggak? Jangan bilang, oh saya kuat, pret. Saudara, kalau saya, apapun orang broadcast, saya lihat nggak penting, saya delete. Nggak perlu saya konsumsi. Apalagi direnungkan, nggak perlu. Apalagi saya tahu ini bahaya. Apalagi kalau itu roh kenajisan, jangan coba-coba ngintip sedikit, wah masuk saudara. Roh kenajisan tuh paling cepat reaksinya. Ketika kau delete aja, pasti masih menyusup kepikiran saudara. Ya Pak ya? Iya. Yang jujur masuk surga. Saudara terkasih, gini loh. Benar-benar dunia ini sudah sangat rawan dan mengerikan dan dikuasai kegelapan. Kenapa saya katakan kegelapan? Karena banyak orang itu punya mata nggak bisa lihat, punya telinga nggak bisa dengar, bahkan punya hati juga hatinya tertutup nuraninya. Kenapa? Kuasa gelombang dunia sudah begitu punya kegelapan, meracuni, meradiasi banyak anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara terkasih, makanya kita tuh jangan jadi orang yang setengah bertobat, akhirnya setengah kumat. Nah, kumat ini repot saudara. Tapi punya keputusan, apapun pokoknya punya keputusan. Aku enggak mau main dengan hidupku, enggak mau main-main dengan hidupku. Ibaratnya saudara ya, handphone saya saja. Kalau saya lihat Instagram, tiba-tiba ada notifikasi yang negatif saudara. Langsung saya apakan? Tidak tertarik. Sampai suatu kali Instagram saya ini saudara, diblok sama Instagramnya saudara. Enggak tahu kenapa. Mungkin karena banyak tidak tertarik itu loh. Ya sudah kau ditarik, tak tutup aja. Tak guyon saudara. Tapi beneran. Bahkan di YouTube pun juga saya selalu tidak tertarik. Kenapa saudara? Kalau handphone saja saya berusaha yang baik-baik dan yang positif. Kenapa? Saya sadar saya itu manusia biasa yang masih nginjek tanah. Jadi ya jangan coba-coba sok kuat gitu loh. Jangan cuma gitu aja. Aku kuat. Semakin kau bicara begitu semakin kau hancur. Jangan coba. Dan kedua, kalau kita bisa mengantisipasi ngapain harus mengobati. Saya tanya ngobati enak enggak? Enggak enak, setengah mati. Ya lihat cepat sembuh, lihat enggak? Apalagi kumat-kumatan. Nah, enggak enak saudara. Kalau kita bisa mengantisipasi, kenapa enggak? Ya caranya seperti itu. Lewat perkara-perkara kecil. Lewat handphone, notifikasi, Instagram, apalagi YouTube saudara.
Waktu lalu saya punya TikTok, aduh kok saya lihat, aduh ngeri semua TikTok ini. Aduh kotor. Udah delete semua, enggak usah TikTok-TikTokan. Soalnya apa saudara? Ngeri. Enggak ada bagus-bagusnya. Bahkan kalau bisa ya, saya tuh ngomong Tuhan gini. Kalau bisa saya enggak handphone-handphonean Tuhan. Ngeri. Tuhan bilang, enggak bisa nak. Karena butuh komunikasi. Kalau gitu enggak usah Instagram Tuhan. Kamu butuh juga untuk media sosial. Untuk apa? Menyatakan firman Tuhan dan kebenaran. Memberitakan. Loh, Tuhan tuh gitu saudara. Kalau kita kuno gaptek ya dimarahin ya saudara. Artinya, oh goblok gitu saudara. Jangan sok suci kan gitu Tuhan. Oh saya tidak. Instagram tidak. Karena itu tidak kudus. YouTube pun tidak. Saya Alkitab saja ya. Bapak Ibu terkasih, yang penting itu bukan itunya, yang penting tiap harinya kita ini loh. Jadi orang yang hidup di dalam firman Tuhan, taat, setia ya. Sehingga Tuhan tuh bisa mempercayakan kita dengan sesuatu yang besar. Sekarang kita ke Lukas 12 ayat 42. Lukas 12 ayat 42. Jadi yang pertama saudara simpan ya, apakah saudara ini orang yang punya hati setia dan tekun sampai satu kali tiba-tiba Tuhan melihat wow dan dia akan angkat hidupmu. Yang kedua adalah Lukas 12 ayat 42 dikatakan jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Saudara dikatakan pengurus rumah yang setia. Rumah yang mana saudara? Hidup kita. Pengurus rumah yang setia itu artinya apa? Namanya pengurus rumah itu seperti pembantu. Bersihin rumah, nyapu, ngepel, bahkan sampai harus bersih. Jangan ada kotoran. Saudara demikian juga hidup kita. Kita harus juga rajin loh. Bersihkan panca indera kita. Contoh, jangan lihat yang kotor. Jangan lihat dengan menghakimi. Jangan lihat dengan penuh apa? Curiga. Nah, jangan berpikir-pikir yang jahat. Ini perlu dibersihkan setiap hari. Jangan juga ngomong yang kotor, yang ngegosip, saudara. Hati-hati. Bahkan telinga ini loh, korok terus saudara. Jangan sampai degilan. Kenapa? Yang kau dengar gosip, terus gosip sampai apa? Enggak bisa dengar suara Tuhan apa? Kotoran ini ini Tuhan kebebet gosip terus Tuhan jadi aku enggak bisa dengar suaramu Tuhan. Sukailah dengar suara Tuhan. Apa sih suara Tuhan? Jangan susu amin dulu. Suara Tuhan itu adalah suara didikan, suara teguran, suara yang membersihkan hatimu, suara yang mengorek semua yang di dalam jiwamu. Itu suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu suara kebenaran. Tujuannya apa saudara? Untuk memerdekakan. Jadi saudara terkasih, kalau orang tidak suka didikan Tuhan, tidak suka ditegur, berarti dia tidak suka mendengar suara Tuhan. Aku mendengar suara Tuhan. Tapi hidupnya jua hati. Suara Tuhan yang mana gitu loh. Saya mendapatkan pernyataan Tuhan tapi powelite. Saya bingung kadang-kadang Tuhan kolaborasi dengan apa ya ini ya. Hati-hati kalau engkau suka mendengukan dengan kata-kata aku mendengar suara Tuhan. Aku mendapat pernyataan Tuhan. Aku mengalami Tuhan. Saya langsung ambil passwordnya Bu Jani. Terus. Setelah dengar terus apa? Setelah tahu apa terus? Nah terus. Nabrak Bu. Nabrak kalau kau tidak lakukan. Saudara terkasih. Ayo. Jangan jadi pendengar, tapi jadi pelaku. Bagaimana jadi pelaku? Mendengar dan merenungkan dan pasti melakukan. Jangan, oh iya, benar.
Pasti aku benar. Yes. Setelah itu apa? Lupakan. Loh saudara. Tadi firmannya apa? Sip. Meneguhkan. Menegur. Membersihkan. Terus. Ya sudahlah. Tak lupakan. Saudara ini loh, kenapa orang gak bisa bertumbuh? Karena firman Tuhan mampir cuma di telinga dan ujungnya sampai di pengetahuan. Tapi tidak masuk ke hati. Sakit Bu kalau masuk ke hati Bu. Karena semuanya dibongkar-bongkar, aku ndak nyaman. Zona nyamanku terkoyak Bu. Nah, saudara kasih. On position itu artinya hati kita juga harus on. Yang artinya seperti Yesus mengosongkan dirinya dari hal-hal yang duniawi, mengosongkan dirinya dengan hal yang daging, mengosongkan dirinya dengan hal yang tentang dirinya, tetapi mengisinya yang dari Tuhan. Saudara, seperti bunga yang saudara lihat ini. Untuk apa itu bunga Bu? Kan enggak Valentine. Bunga ini melambangkan nilai hidup saudara. Setiap perjuanganmu dalam melakukan kehendak Tuhan, Tuhan mengapresiasi. Itu loh Tuhan kita. Bu, cuma di sini tok bunga Bu. Di mana-mana enggak ada bunga. Kecuali bunga bank. Itu mata duiten. Dan bunga itu melambangkan keindahan hatimu. Yang harus selalu harum di mata Tuhan. Saudara, warna-warna ini juga semua ada artinya. Yang saya tadi stres benar-benar sampai, saudara tahu gak? Sampai sini cekot-cekot, sini cekot-cekot karena apa? Tiba-tiba begitu banyak orang masuk baru, bung, bung, bung. Loh. Kok yang daftar tiba-tiba bung, 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 bung. Stres saya saudara. Langsung saya marah sama Maria. Please ya. Ini yang jemaat yang mana? Yang bukan jemaat yang mana? Saya pusing. Kenapa? Begitu saya naikkan namanya, saya tunggu, kok enggak keluar-keluar nilainya? Kok enggak keluar-keluar kata Tuhannya? Lagi apa sih Tuhan ketiduran atau bagaimana? Setelah saya lihat, namanya juga asing. Kayak ini jemaat musiman. Jemaat momen. Ya enggak apa-apa sih sebetulnya. Cuman gini loh saudara. Kan saya udah bilang dengan bunga ini nanti ada nilai-nilai yang Tuhan tuh mengapresiasi setiap kita. Jadi nanti maaf kalau misalkan, loh Bu kok saya cuma terima bunganya, enggak ada angkanya. Ya kan saudara tamu. Gimana saya bisa tahu hidup saudara tiap hari kalau saudara cuma datangnya musiman. Enggak harus suka pindah sini, enggak apa-apa di tempatmu asal kau bertumbuh dan menjadi berkat, it's okay. Perkara nilai, nanti evaluasi pribadi dengan Tuhan. Yang penting ada apa? Niat dalam pertobatan. Pasti Tuhan akan bicara. Jadi nanti jangan komplain yang, kok saya enggak ada nilainya Bu? Saya kok kosongan? Ya. Jadi yang ada nilai-nilainya itu adalah orang yang konsisten di sini. Kan saya jadi mengerti setiap hari kehidupannya. Dari mana saya mengerti? Ya dari Tuhan. Dari buah kehidupan saudara yang setiap minggu saya lihat dan saya lihat perkembangan pertumbuhannya. Ya, jadi nanti mohon maaf jadi kalau tidak ada nilainya enggak usah komplain, percayalah. Nanti ketika kau hati-hati dengan Tuhan, Tuhan akan bukakan sendiri. Ya, saudara enggak apa-apa, saya tuh enggak masalah saudara. Cuma dan yang bikin saya stres itu saya nunggu-nunggu ini naik nama sudah dinaikkan karena kok seperti kok lama-lama banget nih Tuhan enggak bicara apa. Begitu Roh Kudus bilang lihat namanya jepret. Oh iya. Langsung saya telepon Maria, bahkan saya marah sama El lewati. Saya bilang, you kerja yang benar ya, jangan bikin saya pusing. Dia langsung nulis nama jepret. Pusing saya. Terus saya nunggu Tuhan itu bukan sesuatu yang gampang loh, serius. Jadi saya benar-benar tuh sampai cekot sini, aduh pundak saya sampai kayak sakit semua saudara. Ya, tapi bukan berarti saudara lagi itu saya tak pindah nafi, enggak boleh. Jangan jadi pengkhianat dan jangan tidak setia di tempatmu.
Saya tidak senang. Jadi domba itu yang setia. Di mana aku dikembalakan, dididik, harus setia. Ibarat sekolah itu sampai selesai, sampai lulus. Dan pastikan nilainya bagus, jangan loncat ke sana sini sekolah, nggak naik-naik nanti. Ya, enggak apa-apa saudara, momen kesini, lagi belajar sini enggak masalah. Tapi yang penting di mana Tuhan menempatkan hidupmu, engkau bertumbuh dan berbuah dan jadi berkat. Begitu saudara, enggak penting di mananya. Kita semua itu tubuh Kristus. Menjadi satu. Cuman fungsi dan tepatnya beda-beda. Bayangin kalau jantung di kaki, ya apa caranya? Tempatmu juga begitu. Kalau enggak tepat ya enggak berguna. Jadi enggak usah ngerasa, kalau gitu enggak boleh kesini lagi. Boleh, boleh say, boleh. Kita mau welcome saja. Karena kita semua keluarga. Satu dalam Kristus. Bedanya nilainya enggak ada. Lah aku kurang ngerti kehidupan saudara. Nanti kalau bikin-bikin bahaya saudara. Ya itu aja nanti ya. Oke kembali lagi ke saudara terkasih. Pada saat saudara menjadi orang yang punya kesetiaan dan bijaksana. Jadi setia itu butuh ketekunan, setia juga butuh bijaksana. Saking setianya, aduh tiap hari ke gereja rumah enggak diurusi, ya, dapur enggak pernah masak. Lah ini saudara, langsung suami pelintir kumis. Mana Bu Winda ini ya, istriku tiap hari ke gereja, pulang malam, berangkat pagi pulang malam, Nah di sini kan gitu saudara ya, ibadah jam 10 pulangnya nanti sore. Ya diobiak, buyar enggak buyar saudara ya. Nah saudara terkasih, mari kita setia tapi juga harus bijaksana. Artinya tanggung jawab saudara di rumah jangan sampai tidak dilakukan. Bu, sekarang kan ada Gojek, Grab. Suamiku bisa makan, bisa pesan sendiri kok. Ya bisa. Siapa sih bilang enggak bisa? Tapi masalah tanggung jawab, masalah pelayanan. Pak, aku sibuk di gereja. Ini doa malam, worship night sampai pagi Pak. Jadi tuku soto dewe ya Pak ya. Enggak benar. Tetap harus tanggung jawab. Sekali-kali enggak apa-apa. Nek tiap kali seperti itu, waduh saya enggak ditetangi keluarga sudah bagus saudara. Mas saya ini beberapa kali ditelepon sama yang bersangkutan. Bu, istri saya itu kenapa ya Bu ya, berangkat pagi kok pulang malam. Apalagi kalau itu worship itu Bu. Oh bukan gosip ya Pak, worship. Itu seringkali saya tidak diurusin Bu. Nah saudara, masa saya gini, ya Ustaz Pak tak kirim rantangan, masa gitu. Saya bilangin ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita tuh mengasihi keluarga. Kalau kita menghormati Tuhan, kita menghormati keluarga juga. Jangan bilang menghormati Tuhan, cinta Tuhan, gombal. Gak bisa saudara. Hidup harus balance. Kau mencintai Tuhan, cintai dulu keluargamu. Urusin keluargamu. Saya aja saudara ya, kalau di meja tuh sekedar ada tok loh. Saya ini kesel loh, mangkel. Pasti saya bilang, Ika mana Ika? Kenapa cuma begini aja? Karena saya itu punya gini, bagi saya meja makan itu adalah tanda kau diberkati, kau limpah. Bukan yang berlebihan. Kalau buka tempe goreng dok, aduh. Ya bukan enggak boleh. Kalau memang itu kondisinya oke, kalau itu karena keadaan, tapi karena itu misalkan, males aku, gini dok aja. Artinya sembarangan, asal-asalan tuh yang paling saya gak suka. Bagi saya meja itu nomor 1. Meja apa? Meja makan. Sama, buat saya meja itu nomor 1. Meja mesbah nomor 1. Saya akan mengupayakan yang terbaik. Ketika orang duduk melihat, wah senang, gairah makan. Cek ini, pancet aja wis, males aku. Saya tanya sama saudara, pernah nggak saudara buka meja? Pancet aja. Grab. Tanpa kau sadar,
Sebetulnya itu juga yang sering kali kau sajikan dengan Tuhan. Tuhan buka, pancet aja. Saudara, apa yang kita sajikan sebetulnya itu seperti kita menyajikan dengan Tuhan. Boseni. Misalkan, Jumat soto, Selasa rawon, Rebo nanti sop, sayur asem, muter itu terus. Selalu, enggak ada gini, kalau lagu gini, selalu baru tiap hari, baru enggak. Ini masa setahun, 2 tahun, 5 tahun ini puancet aja. Bahkan bisa begini, pasti nanti kalau enggak soto, sop. Sampai bisa ditebak saudara. Loh ya toh. Loh ya toh. Sekarang saya ngomong sama saudara. Hidup saudara juga kadang-kadang gitu. Lega rasa-rasen, setengah apa terpaksa pasti ambil ngomel, pancet aja. Siapa yang suka menyajikan seperti itu? Tapi bagaimana ketika kau menyajikan? Tuhan menikmati. Apa itu? Semua apa yang kau lakukan, Tuhan menikmati. Ketika engkau berurusan dengan orang yang sombong, engkau melakukan kerendahan hati, kau lakukan untuk Tuhan. Ketika kau dimaki-maki, engkau berkata, iya Pak, maafkan saya. Tuhan menikmati. Bukan gini, ya Pak, maafkan saya Pak ya, maafkan saya Pak. Awas kon Pak, awas kon Pak. Atau ketika saudara datang ke rumah Tuhan. Saudara datang, pokoknya gini, pokoknya datang. Duduk jebret, ambil lihat kanan kiri. Nyanyi biasa. Tuhan buka, pancet aja, gak segenap hati. Pancet aja. Tapi ketika kau duduk datang dengan kerinduan, kau menantikan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku menanti-nantikanmu. Dan ketika kau menyembah, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Saya tanya, Tuhan menikmati enggak? Kenapa? Ketika kau menyajikan, kau segenap hati, kau mengimajinasikan, kau menanti-nantikan, kau dengan kekuatanmu semuanya kau berikan. Coba kalau gini, bertemu muka dengan muka, tenggelam di, ngomong, terus yang ini pancet hai, suam terus. Setengah hati terus setengah hati. Bahkan lebih parah gini. Gak mari-mari penyembahan nih. Gak kesel talambi ini. Loh jangan dikira gak ada yang ngomong gitu. Ada loh saudara. Loh penyembahan lagi, kita kira sudah mari. Amin, tak beres mari. Loh nyembah lagi. Tambah kayak gitu tambah tak terus-terus no saudara. Mari, hatimu itu on position. Jadi segenap hati untuk Tuhan fokus dan semuanya, bahkan kau jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saya tanya, kalau engkau melakukan sesuatu, Tuhan itu, sini, ketika Tuhan senang, engkau merasakan enggak kalau Tuhan senang? Pasti saudara, kita ini bisa merasakan ketika dia senang dan tidak, kita ini pasti bisa. Kalau kita setiap hari bergaul dengan Tuhan, mengerti 10 menit. Saudara terkasih, misalkan gini contoh, kalau kita bersama seseorang nih, ya kita berangkat dengan terpaksa, berangkat dengan sangat hati, memberikan karena Tuhan, memberikan karena takut, memberikan karena apapun saudara, bahkan motivasi, bukan karena terus ketika kita berikan. Walaupun kita ketawa saudara, tidak bisa dipungkiri, spirit kita itu akan terasa. Ini kayaknya terpaksa ini kayaknya basa-basi, ini kayaknya. Ketika kita segenap hati memberikannya tuh secara, walaupun secara nggak banyak omong, tapi binar-binarnya kita ini yang memberikan dan yang diberikannya akan terasa. Demikian juga saudara.
Kalau yang saudara yang menerima, ketika itu diterima dengan senang dan tidak, saya tanya, yang memberi bisa berasa enggak? Misalkan, ini ibu, ya taruh sana. Gemes aku. Atau gini, senang? Senang. Suka? Suka. Tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa dia sebetulnya enggak suka. Saudara, coba renungkan. Bagaimana ketika kau lakukan sesuatu, buat Tuhan tuh senang. Makanya apapun yang kau berbuatlah segenap hatimu untuk Tuhan. Jangan untuk fokus pada manusia. Ya, saudara, Lukas 19 ayat 17. Dikatakan gini, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Orang kalau setia dari perkara-perkara kecil, tekun, bahkan tidak jadi orang yang memilih-milih apapun yang diberikan, yang dipertanggungjawabkan, dia selalu bilang, yes, ya, gak gini, aku lagi, apalagi sih, kok aku semua sih, kok aku terus sih. Terus gini, wah cuma ini, aku mau yang itu loh. Saudara, ketika engkau jadi orang yang memandang remeh setiap tanggung jawab. Cuma doa bagi bangsa, gak usah. Itu urusannya Cik Jenny. Kan dia itu kan panglima peperangan. Aku datang pas Bu Winda aja. Kenapa? Biar lihat gitu lah aku datang. Saudara kasih. Apapun yang kau tabur akan kau tuai. Sekecil apapun. Ketika kau meremehkan. Ketika engkau tidak sungguh-sungguh melakukan dengan segenap hati. Sebetulnya itu engkau sedang tidak di on position. Makanya saudara, setiap kali Tuhan memberikan yang terbaik itu semua itu luput, tercecer, terbengkalai. Karena apa? Engkau tidak jadi wadah yang selalu siap. Bicara apa? Hatimu, hidupmu. Ketika Tuhan berkenan, saudara pernah gak gini? Contoh paling simpel. Ketika hatimu tiba-tiba kepingin memberkati si A misalkan ya. Wah rasanya semangat gairah. Oh udah siap. Tiba-tiba kau ketemu sama si A. Dia brengsek banget. Mencekno. Saya tanya, niat tadi saudara mau ngasih, saudara kasih enggak? Kok enak gak usah. Itu loh saudara. Tuhan percayalah. Dia mau setiap hari berikan kita yang terbaik setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Tapi permasalahannya, adakah hatimu selalu siap? Siap sedia, siap senantiasa dengan apa? Semua yang kau lakukan itu harus yang terbaik, yang takut akan Tuhan dan untuk Tuhan. Itu loh saudara, itu namanya on position. Mau panggilan apapun, mau sebagai pilar, sebagai tentara, sebagai mempelai, apapun itu saudara. Kalau kita selalu menjaga hati kita bersih, takut akan Tuhan, sungguh-sungguh dan bagaimana kita mengerti apa yang menyenangkan Tuhan dan apa yang tidak menyenangkan Tuhan. Maka ketika engkau selalu on position, maka hidupmu akan terus Tuhan bawa naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Yes, mari Bapak Ibu terkasih, jangan sekedar hanya mendengar firman, renungkan firman, inginkan hidup yang benar, hidup yang merdeka di dalam kebenaran Tuhan. Bahkan yang saya katakan, cintailah setiap didikan Tuhan, jangan lari dari didikan. Itu hamba yang setia, yang mau terus saudara dengan tekun adalah orang yang selalu siap sedia kapanpun Tuhan mendidik kita, menegur kita, bahkan kalau Tuhan sedang memproses kita, jangan kita lari dari setiap proses. Tapi biarlah jadi orang yang selalu siap. Saudara, yang terakhir saja saudara ya. Hati yang peduli. Saudara, Tuhan suka dengan orang yang punya kepedulian, punya inisiatif. Jangan gini, aku enggak tahu, bukan urusanku, bukan tanggung jawabku. Percayalah, Tuhan enggak pernah tertarik sama orang yang seperti ini. Tuhan selalu tertarik dengan orang yang selalu punya kepedulian, punya kasih, punya inisiatif, bahkan orang yang kreatif. Jangan yang boseni, pasif, saudara. Saya tanya,
Saudara mencintai orang tapi dia pasti terus. Lama-lama cinta jadi melenger-meledak apa enggak saudara? Iya, meledak. Loh iya toh. Makan aja saudara suka misalkan Fuyung Hai. Wes, kalau Fuyung nomor 1. Tiap hari Fuyung Hai, muntah saudara. Hidup tuh jangan bosenin. Hidup harus bergairah. Setiap hari ada yang baru. Hari ini berkata dengan kekasihmu, sayangku, besok cintaku, besok apa? Hani, gitu loh. Ojo cintaku dari lebaran monyet sampai lebaran monyet. Bosen. Hidup ini harus terus selalu ada yang baru. Jangan membosankan. Hari ini menyembah Tuhan dengan gairah, ketenangan. Besok menyembah sukacita walaupun di tengah apa? Tagihan banyak. Tapi aku percaya Tuhan. Nah gitu saudara. Ya, ayo bergairah selalu dengan Tuhan. Selalu punya inisiatif. Bahkan menyapa Tuhan, bagaimana menyapa Tuhan saudara. Prioritaskan apa yang menjadi prioritas Tuhan, itu namanya menyapa Tuhan. Ya, bilang senggol kanan kirimu, hidup mojok boseni, muntah aku nanti. Lah iya toh. Coba lihat kanan kirimu, boseni gak hidup ini? Saya bosen kok saudara. Ya, saudara terkasih. Semua tuh gini loh. Apa yang kita mau tuai itu yang kita harus tabur. Intinya gitu loh, simple. Kita mau nuai apa ya udah tabur itu. Gitu saudara. Ya, gampang gak? Gampang. Kita mau dicintai Tuhan, ya bagaimana kita mencintai sesama kita, keluarga kita dan lakukan terbaik. Pasti dicintai Tuhan. Ojo amin toh. Amin salah, gak amin salah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, on position itu intinya hatimu harus selalu bersih, hatimu harus selalu siap, dan hatimu harus selalu melakukan yang terbaik. Amin. Nah, saya akan menjelaskan sebelum kita bagikan nanti warna-warna bunga ini. Saudara, nanti kalau sudah terima merah, merah itu artinya orang yang punya gairah, gelora dengan Tuhan. Dan biasanya panggilannya tuh seorang tentara. Wos, ya pujian itu perang, wis. Perang tok saudara ya. Enggak Israel Palestina tok, tiap hari dia perang saudara. Cuma dia perang dengan kuasa-kuasa kegelapan. Merah muda itu warna sebuah warna yang soft. Itu hatinya tuh soft. Ini saudara kalau digenjet mati saudara ya. Nggak bisa, pokoknya takarnya dia tuh soft. Alon-alon pokok kelakon. Kalau ada orang lemot, pernah ketemu orang lemot, nah itu soft. Itu pink, merah muda, makanya pink. Ini disuruh luar cepat, nggak bisa, mati saudara. Cepat, mati percayalah. Tapi apa? Yang penting softnya dia tuh menjaga kesetiaannya dengan lembut terus menerus. Ya, jadi orang seperti ini suruh lari cepat mati, suruh terbang kebelah saudara. Sudah ikuti kemampuannya saja. Yang penting dia hidup saudara ya. Seirama dengan Tuhan. Oke. Kalau putih itu bicara kemurnian, tulus, sejati, dan murni biasanya fokusnya tuh cuma menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Itu saudara, ojo kaken kok kepalaman saudara ya. Biru saudara, orang yang punya kelembutan cinta. Jadi kalau merah itu kalau punya gelora cinta, pokoknya nabrak gaspol, saudara. Lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Gaspol lah itu saudara. Warna merah, kalau punya gelora cinta gaspol. Contohnya Pak Jemi, ini Bu Jenny, pokoknya jejean saudara. Jenny, ya saudara. Jadi kalau biru itu biasanya hatinya itu lembut. Hatinya mudah mencintai, ya. Tapi seberapa persentasenya itu biasanya proses. Ada juga orang yang tadinya merah, tiba-tiba sekarang terimanya biru.
itu berarti apa? Sudah next level. Jadi tadinya cuma 1, jadi punya 2. Oh tadi saya merah, sekarang saya punya biru. Berarti bukan merahnya hilang, tambah lagi saudara. Ya, jadi nanti ada orang-orang pada yang, loh kalau pasti akan bahasanya merah bu. Ya Tuhan kasih biru berarti kau next level. Itu gini, basicmu tuh di merah. Tapi ketika kau terima lagi, 1 lagi berarti apa? Itu pelipat gandaan. Itu kepercayaan, itu upgrade saudara. Tapi gitu tetap standarnya tuh dinilainya dulu berapa. Ya. Nah kalau kuning itu seperti melambangkan surya, matahari. Dia adalah orang yang selalu sukanya memberikan pemulihan sama orang lain, kesembuhan. Jadi kalau ketemu orang yang punya panggilan seperti surya, matahari itu selalu gini. Membuat orang yang luka itu ketemu dia jadi apa? Sembuh, pulih, gak tambah gini luka. Terus gini, patenono ede. Enggak gitu saudara. Ya itu biasanya merah ya, antagonis. Jadi saudara, jadi harus punya pengertian ya. Tapi karena semua di dalam Tuhan, ujungnya semua menjadi yang positif, yang ilahi ya. Kalau orange itu seperti penyemangat, sukacita. Kalau sudah lihat jeruk kan orange ya. Itu kan ada kekuatan, vitamin, penyemangat, sukacita, yobel besar. Ya, kalau tadinya saya itu biasanya kalau terima bunga merah. Ketika kau nanti terima yang orange berarti apa? Ada sesuatu yang next level, ada sesuatu yang di-upgrade. Kalau ungu saudara, ungu tuh biasanya seorang bisnismen, pengusaha. Tapi hatinya cinta Tuhan, suka memberi dan suka memelihara jiwa-jiwa. Suka apa? Menabur di rumah Tuhan, itu warna ungu. Ya. Tapi jujur di sini warna putihnya minim banget saudara. Tidak apa-apa saudara. Nah nanti saudara terkasih ketika saudara menerimanya, katakan Tuhan, aku menangkap dan menerimanya dengan iman. Bahwa aku menjadi seperti yang kau inginkan. Ya, jadi saudara terkasih, kalau saudara nggak paham dengan warnanya nanti didengar lagi di YouTube dan benar-benar diimani, dihidupkan bahkan sampai itu menjadi kehidupan yang mengubahkan karakter saudara. Amin. Mari kita kembali menyembah sambil dibagikan. Oh ya, saudara, saya akan jelasin dulu kenapa ada susu, ada madu. Saudara, susu itu melambangkan kemurnian. Kalau hatimu selama ini tidak murni, banyak motivasinya, banyak pemberontakannya lewat susu tadi ya. Itu artinya engkau ketika minum gini, Tuhan aku sedang dimurnikan. Nah nanti susunya itu akan dikasih madu. Jadi dimurnikan sehingga nggak ada kepahitan dalam hidupku. Tapi selalu ada kemanisan yang ilahi. Dan nanti saudara, apel ini melambangkan kehidupan yang penuh apa? Pengharapan, sukacita. Ya, saudara, apel itu melambangkan sebuah sukacita dan nanti delima itu melambangkan pelipat gandaan, saudara ya, atau benih yang tidak pernah habis. Ya. Dan nanti kalau ada roti ini saudara, ini kan lambang angka 9, saudara ini juga bilang, angka 8, saudara maaf, angka 8 itu unlimited, itu bicara apa? Firman yang terus bertumbuh, berbuah-buah. Artinya kekuatan firman kita membuat kita menjadi orang yang hidup di dalam supranatural Tuhan. Nanti ada anggur saudara, ini anggurnya, anggur Kana. Jadi artinya gini, percayalah bahwa satu kali engkau juga orang-orang yang dipersiapkan Tuhan menjadi mempelainya Tuhan. Amin. Ya. Yang belum dapat roti bisa angkat tangan. Bapak Ibu, nanti kita hanya makan yang sudah. Nanti kita kayak roti, apel, dan delima kita angkat saja. Nanti makan di rumah dengan iman, ya. Yang kita akan minum, selesaikan yaitu adalah susu yang dicampur anggur.
pada saat saudara minum, katakan Tuhan, hatiku yang dimurnikan dan penuh dengan kemanisan. Sehingga engkau tidak ada lagi kepahitan, kebencian, trauma, semua sudah dikubur. Dan kembali bangkit dengan masa depan yang daripada Tuhan. Dan ketika nanti ada perjamuan kudus, saudara, ini anggur kana. Artinya bahwa anggur gelora cintamu dengan Tuhan tidak pernah habis sampai finish strong. Ya, kenapa saya pilih ini, tidak pilih host yang seperti biasanya? Karena ini anggur kana ya, tentang pernikahan dan tentang keajaiban. Jadi ini ada juga kolaborasi dengan Pak Jo, yang dimana di rumahnya itu anggur ya, terus tiba-tiba keluar sendiri di mesbahnya. Itu anggur surga. Jadi percayalah, hidup saudara mengalami supranatural Tuhan. Amin. Ya, kalau sudah anggurnya bisa diberikan. Sudah? Sejujurnya saya ini tidak suka susu putih saudara. Tapi demi pemurnian oke lah. Ya kita berdiri menyembah Tuhan, terima kasih.